Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazi Sabili, karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah, pembahasan mengenai lafaz Muhammad Rasulullah. Wa nashhadu, dan kita menyaksikan, anna Muhammad, dan bahwasanya Nabi Muhammad, anna Muhammad, dan bahwasanya Muhammad itu Abdullahi, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Arsala, mengutus siapa Allahu pada Muhammad, ilal jinni, kepada jin, wal insi, dan manusia. Objeknya itu dua, jin dan manusia. Wal arabi, dan bangsa Arab, wal ajami, dan non Arab. Mengutusnya itu bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Liyuzhirahu, agar menampakkan siapa Allahu pada Muhammad, alad dini, atas agama, kullihi, semuanya agama. Walau kariha, sekalipun tidak suka, al musyrikuna, orang-orang musyrik. Wa annahu, dan bahwasanya Muhammad, ini kita baca agak cepat ya, ini dasar-dasar semua ini masih. Wa annahu, dan bahwasanya Muhammad itu, wa annahu, dan bahwasanya Muhammad itu balagha, menyampaikan siapa Muhammad, ar-risalata, pada risalah. Wa adda, dan menunaikan siapa Muhammad, al-amanata, pada amanah. Wa nasaha, dan menasehati siapa Muhammad, al-ummata, pada umat. Al-ummata, pada umat. Wa kasafa, dan menyingkap siapa Muhammad, al-gummata, pada rahasia. Wajahada, dan berjuang siapa Muhammad, fillahi, di jalan Allah, haqqo jihadihi, dengan sebenar-benar jihadnya. Haqqo jihadihi, pada sebenar-benar jihadnya Muhammad. Wa annahu, dan bahwasanya Muhammad itu shadiqun, orang yang jujur, aminun, orang yang terpercaya, muayyadun, yang dikuatkan, bil barahini, dengan dalil-dalil, as-shadiqati, yang benar, wal mu'jizati, dan dibekali mukjizat-mukjizat, al-khariqati, yang merobek, maksudnya yang luar biasa, al-khariqati, yang luar biasa, yang keluar dari biasaan. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu faradha, mewajibkan siapa Allah, alal ibadi, atas para hamba. Allah mewajibkan kepada para hamba, tasdiqahu, membenarkannya Muhammad. Wa ta'atahu, dan taat pada Muhammad. Wattiba'ahu, dan mengikuti Muhammad. Wattiba'ahu, dan mengikuti Muhammad. Wa annahu, dan bahwasanya sa'an la yuqbalu, tidak bisa diterima, imanu abdin, siapa imannya seseorang. Imannya seseorang ini nggak bisa diterima. Wa in amana, sekalipun beriman siapa abdin. Wa in amana, sekalipun beriman siapa si abdin, bihi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah, tapi tidak dianggap beriman dia kalau cuma beriman kepada Allah saja. Hatta yu'mina, sehingga beriman siapa si abdi, bi Muhammadin, dengan Muhammad. Dia bacaannya cuma la ilaha illallah, tapi tidak Muhammadur Rasulullah, nggak diterima. Harus iman kepada Allah, iman juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi jami'ima, dan beriman, wa bi jami'ima, dan beriman dengan semua sesuatu. Wa bi jami'ima, dengan semua sesuatu, jaa, yang datang apa ma bihi, jaa, yang datang apa ma bihi, dengan Muhammad.
Wa akhbara dan mengabarkan, siapa Muhammad anhu dari Allah, min umurid dunia, dari urusan-urusan dunia, wal akhirati dan urusan akhirat, wal barzahi dan urusan barzah. Wa min zalika dan itu setengah dari urusan dunia akhirat barzah. Wa min zalika dan itu sebagian dari demikian urusan dunia akhirat dan barzah. Ayu minna hendaknya beriman siapa si abdun. Seseorang itu harus beriman dengan bisu'ali munkarin wa nakirin. Beriman dengan pertanyaannya malaikat munkar nakir. Lil mauta, pada orang-orang mati. Wajib orang beriman bahwa nanti ada malaikat yang nanya, namanya malaikat munkar nakir. Meskipun ini cuma berlaku kepada umumnya orang, tidak pada khususnya orang. Orang-orang khusus yang enggak ditanya. Ya masa baginda Nabi ditanya, ya Muhammad, man robbuka? Enggak juga. Jadi ada orang-orang khusus yang memang enggak ada ditanya. Umumnya orang ditanya oleh munkar nakir. Ditanya tentang apa? Anit tauhidi, tentang tauhid, wad dini dan agama, wan nubuwati dan kenabian. Wa ayyumina dan hendaknya beriman siapa si abdun binaimil qabri dengan nikmat kubur, li ahli taati pada ahli taat, wa bi azabi dan dengan azab kubur, li ahlil maksiati pada ahli maksiat. Harus orang beriman nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Wa ayyumina dan hendaknya beriman siapa si abdun bil ba'si dengan pembangkitan, ba'dal mauti setelah kematian. Wa bihasril ajsadi dan dengan kebangkitan jasad. Wa bihasril ajsadi dan dengan kebangkitan jasad, wal arwahi dan ruh ilallahi kepada Allah. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah nanti kita dibangkitnya itu ya jasadiyah, ya ruhi, ya. Wa bil wukufi dan dengan wukuf, diam baina yadailah di hadapannya Allah di padang mahsyar. Ini kira-kira manasik mati ini. Jadi manasiknya meninggal, manasiknya orang mati ya ini gitu. Meninggal nanti ada munkar nakir, kemudian nanya, lalu kemudian kalau dia beriman nanti dia jadi dapat nikmat kubur, lalu kemudian nanti setelah dia mati dibangkitin, kemudian nanti dikumpulkan jasadnya, ruhnya, lalu kemudian dia ada di padang mahsyar, wabil hisabi dan dengan dihisab. Nih manasik ini urutan-urutan yang nanti akan dilalui sama orang setelah meninggal. Wa annal ibadah dan bahwasanya hamba, wabil hisabi dan dengan hisab perhitungan, wa annal ibadah dan bahwasanya hamba-hamba itu yatafawatuna bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat siapa ibad fihi di dalam hisab. Nanti orang itu berbeda-beda tingkatannya terkait dengan dihisab. Berbeda-beda hisabnya itu kayak apa? Ila musamahin pada yang ditolerir, wa munakosin dan yang diuji keras, wa ilaman dan pada orang yadhulu yang masuk siapa man al jannata ke surga bigoiri hisabin dengan tanpa hisab. Jadi ada hisaban asiro, ada hisabai yasiro, ada bigoiri hisab. Jadi bertingkat-tingkat nanti itu hisabnya itu. Wa ayyumina dan hendaknya beriman siapa si abdun bil mizani dengan mizan timbangan. Nanti itu ditimbang, habis dihisab ditimbang. Allazi tuzanu yang ditimbang fihi di dalam timbangan. Apa yang ditimbang? Al hasanatu apa kebaikan-kebaikan, wasai'atu dan keburukan-keburukan. Wabisirat setelah ditimbang diapain lagi? Wabisirati dan dengan sirat. Wahwa dan adapun sirat, apa itu sirat? Itu jisrun jembatan. Itu jisrun jembatan mamdudun yang dipanjangi. Alamat ni jahannama di atas punggungnya, di atasnya neraka jahanam. Alamat ni jahannama di atasnya neraka jahanam. Wa bihaudi nabiyina dan dengan telaganya nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allazi yasrabu yang minum minhu dari telaganya nabi
Al mu'minuna, siapa orang-orang mukmin, qabla duhulil jannah, sebelum masuk ke dalam surga. Ada juga yang mengatakan minum ke telaganya ini setelah di padang mahsyar. Jadi setelah dikumpulin di padang mahsyar, setelah itu dapat syafaat, lalu kemudian orang-orang datang ke telaganya masing-masing. Kita ini Nabi Muhammad ke telaganya Al-Kautsar. Setelah itu baru tuh ditimbang, dihisap, ditimbang dan segala macam. Tapi ini dalam versi Syekh Muhammad Maliki, ya inilah urutannya, urutan manasiknya mati itu. Wa ayyumina, dan hendaknya beriman siapa si abdun bisafaatil anbiya, dengan syafaatnya para nabi. Summa siddiqin, siapa aja yang bisa memberikan syafaat. Tadi beriman dengan syafaatnya para nabi. Summa siddiqin, kemudian syafaatnya orang-orang siddiq. Wasuhada, dan para suhada. Wal ulama, dan para ulama. Wasolihina, dan orang soleh. Wal mu'minina, dan orang-orang mukmin. Jadi selain nabi yang juga bisa memberikan syafaat, ya para siddiq, para suhada, para ulama, para solihin, dan para orang-orang mukmin sejati. Wa anna syafaata, dan bahwasanya syafaat al-uzma yang agung, syafaatul huzma, yaitu syafaat yang agung, maksusatun, itu dihususkan, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada syafaat yang dihususkan kepada Nabi, yang dihususkan hanya untuk Nabi, itu namanya syafaatul uzma. Itu syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi kepada umatnya. Wahia, dan adapun syafaatul uzma itu takunu, ada apa syafaatul uzma, fi faslil qadai, pada masa peradilan akhirat. Wa illa, dan bila tidak, maksudnya bila tidak mendapatkan syafaatul uzma, fa inna, maka sesungguhnya itulahu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatun, ada syafaat ukhoro yang lain. Kalau dia nggak dapat syafaat uzma, ada Nabi punya syafaatnya juga yang lain. Wa ayyumina, dan hendaknya beriman siapa si abdun bi ikhrajiman, dengan keluarnya orang, dakhala yang masuk siapa man annara, pada neraka, min ahli tauhid, dari ahli tauhid. Orang harus meyakini selama di hatinya itu ada keimanan, pasti dia akan dikeluarkan dari neraka. Jadi pasti itu dikeluarkan. Gak akan dia hatta la yahluda, sehingga tidak kekal fiha, di dalam neraka, man, siapa orang, kana, yang ada, siapa man fi qalbihi, di hatinya man, misqala zarratin, seberat biji sawi, min imanin, dari keimanan. Dia baca syahadatnya cuma 1 kali 2 kali, ya sekali lah, ketika lagi nikah aja. Habis itu nggak pernah baca syahadat lagi, tapi di hatinya ada keimanan, pasti dikeluarkan dari neraka, nggak bakalan kekal. Kapan dikeluarinnya? Ya nggak tahu, bisa nanti gitu. Tapi pasti dia dikeluarkan kalau di hatinya masih ada, meskipun misqala dzarratin min iman. Qala ta'ala, tapi jangan macem-macem. Ya kalau gitu ya, kalau ke surga-surga juga ya nggak apa-apa lah, mampir-mampir bentar di neraka. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, famay ya'mal, maka barang siapa ya'mal, mengamalkan siapa man misqala dzarratin, seberat biji zarrah, khairan, berupa kebaikan, yaro, maka melihat siapa manhu, pada kebaikan. Wa anna ahlal kufri, dan bahwasanya ahli kufur, orang kafir, wasyirki, dan orang syirik, musyrik, itu muhalladuna, dikekalkan. Itu muhalladuna, dikekalkan siapa mereka, finnari, di neraka, abadal abadina, selama-lamanya. Wala yukhaffafu, dan tidak diringankan, wala yukhaffafu, dan tidak diringankan, anhum, dari mereka ahlul kufri wasyirki. Apa yang tidak diringankan? Al azabu, azab. Wala, dan tidaklah hum, mereka ahlul kufri wasyirki, yunzoruna, dipandang, dilihat siapa mereka. Wa annal mu'minina, dan bahwasanya orang-orang mukmin itu mukhalladuna, dikekalkan,
fil jannati di dalam surga, abadan selamanya, sarmadan terus menerus. Gak ada orang dari dalam surga kemudian dikeluarkan dari surga. Kalau kemudian orang bilang, loh Nabi Adam aja udah di surga, bisa kok dia dikeluarin, itu karena belum kiamat pertama. Yang kedua, memang Nabi Adam itu tempatnya bukan di surga, itu lagi transit. Karena Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi, Nabi Adam itu tempatnya memang di bumi, memang di bumi tempatnya. Tapi sebelum diturunin di bumi, ditransitin dulu. Ditransitnya di surga. Makanya makanlah apa saja yang kamu mau, tapi wala taqroba hazis sajarata. Tapi jangan dekat-dekat sama pohon ini. Jadi tetap dia pasti akan turun ke dalam ke bumi, itu pasti turun gitu. Tapi caranya turunnya itu ternyata disebabkan dengan makan itu. Nanti kalau udah kiamat di surga, udah nggak ada lagi larangan. Udah silakan masuk surga, tapi jangan dekat-dekat pohon ini ya. Kalau pohon ini nanti kamu dekat, nanti kamu diturunin kemana lagi gitu. Jadi kalau alasannya kenapa kok Nabi Adam udah masuk surga dikeluarin lagi? Ya karena pertama belum kiamat. Yang kedua, Nabi Adam memang bukan di surga tempatnya. Nabi Adam itu memang di bumi. Itu lagi transit aja. Sekaligus jadi pelajaran buat manusia. Semua orang pasti akan mati. Tinggal caranya aja matinya gimana. Adam itu pasti turun. Tinggal bagaimana cara turunnya. Turun baik-baik apa turun tidak baik-baik. Allah nggak tanggung-tanggung nyontohin. Adam aja yang kayak begitu, itu bisa turun dengan cara tidak baik-baik. Manusia nggak punya jaminan apa-apa. Belum tentu bisa keluar meninggal dalam keadaan baik. Itu pelajaran semua di sana. La yamassuhum. Jadi tetap semua orang mukmin itu mukhalladuna fil jannah abadan sarmada. La yamassuhum, tidak menyentuhum pada mereka fiha di dalam surga nasabun apa lelah. Udah capek gue di surga ini, kayak bosen dah. Bidadari udah semuanya gue cobain, minuman udah semuanya gue minum, nggak ada itu, nggak ada kelelahan itu di dalam surga itu. Wa ma, dan tidak lahum mereka minha dari surga bimukhrojina, orang-orang yang keluar, orang-orang yang dikeluarkan. Nggak ada dia di surga itu. Aduh bosan gue di surga, pun pengen jalan-jalan ke neraka. Pengen surga, kagak ada lagi pas surga ini ya. Kalau di dunia kan masih ada bosennya. Anda pengen tinggal di villa manapun, semahal-mahalnya villa, itu kalau 3 hari, 7 hari di situ kan mesti aja bosen. Tapi di surga nggak ada lelah di situnya. Wa annal mu'minina, dan bahwasanya orang-orang mukmin. Ini kan penegasan ayat ini untuk menegasin orang-orang yang masih nanya, kekal di surga, selamanya di surga, iya. Lah terus kalau bosen kemana kita? Kan nggak ada tempat lagi di surga. Selain di surga tempat lagi. Kalau bosan kemana jalan-jalannya? Gini. Maka ada ayat yang seperti ini. Wa annal mu'minina, dan bahwasanya orang-orang mukmin itu yarawna itu yarawna, dapat melihat siapa mukminin rabbahum, pada Tuhannya mereka. Kita semua bisa melihat Allah fil jannati, di dalam surga. Melihatnya bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Alama, tapi melihatnya ini alama atas sesuatu yaliku, yang layak apa ma bijalalihi, dengan keagungannya Allah, wa qudsi kamalihi, dan sucinya kesempurnaannya Allah. Dan itu yang disebut dengan kenikmatan paling besar. An-nikmatul uzma, kenikmatan yang paling besar bukan surga, tapi kenikmatan yang besar adalah ketika manusia bisa melihat Allah. Wa yajibu, dan wajib alal abdi, atas seorang hamba, ayat takidah, untuk yakin siapa si abdun, fadla ashabi Rasulillah, keutamaan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ashabi Rasulillah itu udulun, orang-orang yang adil, hiyarun, orang-orang yang terpilih, umanaun, orang-orang yang terpercaya. Walaya juzu, dan tidak boleh sabuhum, apa mencela mereka. Sabuhum, apa mencela mereka, walal qadhu, dan mengotori fi ahadin, pada seseorang, minhum, dari mereka. Maka
apapun yang terjadi di dalam konfliknya para sahabat, kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan wa bima jaro bihis sahabi naskutu. Apapun yang terjadi di kalangan sahabat, naskutu, kita diem, nggak boleh menilai. Misalnya konflik Sayyidina Ali dengan mertuanya Aisyah, perang Jamal, jangan menilai, oh yang salah Aisyah itu, yang salah Sayyidina Ali itu. Masa Sayyidina Ali kayak begitu sama mertuanya? Naskutu, konflik antara Utsman dengan Sayyidina Ali, konflik antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidatina Aisyah, konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa itu menilai-nilai. Maka kalau nanti menilai, yang ada mencela. Dan dikatakan di sini, harus meyakini keutamaannya para sahabat Rasul. Mereka orang yang adil, orang yang terpilih, orang yang terpercaya. Nggak boleh mencela mereka, nggak boleh mengotori mereka. Wa annal khalifata, dan bahwasanya khalifah al-haqqa, yang benar, ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa khalifah yang benar itu? Itu Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar Al-Faruqi, summa Utsman As-Sahid, summa Ali Al-Murtada. Ini yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu ta'ala anhum. Wa an asa, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah ta'ala anhum dari mereka. Wa an ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'ina semua. Wa anit tabi'ina, dan mudah-mudahan meridhoi Allah dari para tabi'in. Lahum, orang-orang yang mengikuti, lahum pada mereka, ashabi Rasulillah, mengikuti biihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Wa anna, dan juga terhadap kita, ma'ahum, bersamanya mereka, ashabi Rasul dan tabi'in, birahmatika ya arhamar rahimin. As-sahadatani, as-sahadatani, dua sahadat. Penjelasan mengenai dua sahadat. Amma sahadatani, adapun dua sahadat, fahuma, maka adapun sahadatani, dua sahadat, itu aslul usuli, asalnya usul, asalnya yang asal. Sahadatani itu, sahadat itu aslul usul, asalnya yang asal. Orang belum bisa dianggap masuk Islam kalau belum sahadat. Orang belum bisa haji, belum bisa puasa, belum bisa melakukan apapun kalau dia belum sahadat. Jadi aslul usulnya yang paling mendasar itu yaitu syahadat. Sahadatani, dua sahadat. Bukan cuma sahadat doang, satu sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah doang, enggak, tapi harus ada dua. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka disebut dengan aslul usul. Dulu di zaman Nabi Isa ya sahadatani juga, tapi wa Isa Rasulullah. Zamannya Nabi Musa, wa Musa Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad, wa Muhammadun Rasulullah. Allatiman, yang barang siapa, haroma, menjaga siapa, manha, pada sahadat, fahuwa, maka adapun siman, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah, itu mahrumun, orang yang dijaga. Siapapun orang yang bisa menjaga sahadat ini, maka dia juga orang yang dijaga oleh Allah melalui rahmatnya. Qala Allah Ta'ala, qala, maka berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, innahu, sesungguhnya sa'an, man, barang siapa, yusrik, yang bersekutu, yusrik, yang bersekutu, man, barang siapa yusrik, yang bersekutu, syirik, billahi, dengan Allah. Siapapun orang yang syirik kepada Allah, faqad harrama, maka sungguh mengharamkan Allah, siapa Allah, alaihi, atas man, al jannata, pada surga. Siapapun yang mensyirikkan, menduakan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahu, dan adapun tempat tinggalnya siman, an-naru, itu di neraka. Wama, dan tidaklah lizolimina, bagi orang-orang zolim, min ansori, dari para penolong. Wa makna la ilaha illallah, dan adapun maknanya la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah dalam syahadat ini? Nafyul uluhiyati, itu menafikan sifat ketuhanan. Nafyul uluhiyati, itu menafikan, meniadakan sifat ketuhanan. Menafikan sifat ketuhanan, amma, dari sesuatu, siwallahi, selain Allah.
Selain Allah tidak ada yang punya sifat ketuhanan. Itu makna la ilaha illallah. Wa isbatuha, dan menetapkannya uluhiyah, menetapi al-uluhiyah, menetapi sifat ketuhanan, lahu untuk Allah, lahu untuk Allah, wahdahu, ya satunya Allah, sendirinya Allah. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada satupun makhluk, siapapun juga, yang punya sifat ketuhanan selain Allah. Hanya Allah yang punya sifat ketuhanan. Wal uluhiyatu, apa yang dimaksud dengan uluhiyah? Wal uluhiyatu, dan adapun al uluhiyah, apa itu sifat ketuhanan itu? Istihqaqu sifatil kamali. Itu istihqaqu, kelayakan, sifatil kamali, sifat kesempurnaan, kulliha, semuanya sifat kemuliaan. Al-uluhiyah, sifat ketuhanan itu adalah kelayakan, sifat sempurna semuanya. Tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Itu uluhiyah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, ya wajar, karena dia bukan Allah. Yang sempurna itu cuma Allah. Nah, itu al-uluhiyah. Maka tidak ada satupun orang yang bebas dari sifat ketidaksempurnaan. Tidak ada itu. Fala ma'buda, maka tidak ada yang disembah illallahu, kecuali Allah. Nggak ada yang disembah, nggak ada yang dihidmatkan kepada dia, nggak ada yang dia sembah kecuali Allah. Wala khaliqa, dan tidak ada pencipta, wala raziqa, dan tidak ada yang memberi rizki, illallahu, kecuali Allah. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang memberikan, wala mani'a, dan tidak ada yang mencegah, illallahu, kecuali Allah. Kalau kita diberiin sesuatu sama orang, itu perantara. Yang memberikan hakiki adalah Allah. Kalau kemudian kita tercegah, terhalang dari diberikan sesuatu, kita terhalang dari sesuatu, sesungguhnya yang menghalang itu adalah Allah. Jadi la mu'tiya wala mani illallah. Wala doro, dan tidak ada yang membahayakan, memberi bahaya. Wala doro, dan tidak ada yang memberi bahaya. Wala nafi'a, dan tidak ada yang memberi manfaat, illallahu, kecuali Allah. Anda minum obat, nggak manfaat minum obat. Yang memberikan manfaat obat itu adalah Allah. Anda minum racun, nggak membahayakan Anda. Yang membahayakan itu adalah Allah. Meskipun jangan coba-coba juga minum baygon, lalu kemudian bilang, nggak ada ini. Bukan baygon yang membuat saya mati. Yang membuat bahaya adalah Allah. Ya nggak begitu juga. Sampai Anda pada puncak tingkatan orang yang sampai seperti ini, baru bisa menembus khariqul adat. Wahakaza, dan seperti itu jugalah fi jami'il mulki. Wahakaza, dan seperti itu jugalah. Seperti itu juga apa? Tidak ada yang disembah, tidak ada yang pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan, tidak ada yang mencegah, segala macam. Fi jami'il mulki, di semua kerajaan, wal malakuti, dan yang kerajaan. Fi la yamliku, tidak bisa memiliki, ahadun, siapa seseorang, di semua kerajaan. Tidak bisa memiliki ahadun, siapa seseorang, misqala zaratin, seberat satu zarah pun, fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan tidak juga di bumi. Kita nggak punya, nggak bisa menguasai, tidak bisa berkuasa sedikit pun di langit dan bumi ini, meskipun cuma seberat satu zarah. Wama, dan tidaklah lahum pada mereka manusia, pada mereka makhluk. Wama, dan tidaklah lahum pada mereka, hum pada mereka makhluk, nih ayat, fihima, pada keduanya, as-samawati wal ardi, min syirkin, dari peran. Min syirkin, dari peran. Manusia makhluk nggak punya peran di dalam penciptaan langit dan bumi. Nggak ada perannya. Nggak ada peran. Wama, dan tidaklah lahum pada Allah, minhum, dari mereka makhluk, min zohirin, dari pembantu.
Nggak ada yang ngebantuin. Yang bantuin nyiptain langit malaikat anu, yang nyiptain ini bumi ini malaikat si anu, si jin ini. Nggak ada yang menjadi yang berperan, dan juga tidak ada yang bantu. Kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada yang saham kita itu, nggak ada. Saham kita itu nggak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada sahamnya. Wala yamlikuna, dan tidak punya kuasa. Siapa mereka makhluk? Tidak punya kuasa mereka makhluk li anfusihim, pada diri mereka. Tidak punya kuasa apa? Dorron, bahaya. Wala naf'an, dan tidak juga kemanfaatan. Tidak ada orang yang bisa mencelakai orang lain. Tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kecuali itu Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. Wala yamlikuna, dan tidak memiliki, tidak punya kuasa siapa mereka, mautan, pada kematian, wala hayatan, dan tidak juga kehidupan, wala nusuron, dan tidak juga kebangkitan. Intinya manusia nggak punya dan nggak bisa apa-apa. Manusia nggak punya, nggak bisa apa-apa. Dia semua yang dia bisa, yang dia punya adalah semuanya miliknya Allah. Dan itu ditekankan pada kalimat la haula wala quwata illa. Kesadaran orang yang seperti ini adalah orang yang punya kesadaran ketuhanan. Tapi orang yang nggak punya kesadaran ketuhanan seperti ini, maka dia merasa dia punya kuasa, dia bisa memberikan ini, dia bisa mencegah ini, dia bisa melakukan seperti ini. Itu orang yang lepas dari kepercayaan terhadap Allah. Walau amkana, dan seandainya memungkinkan, ayakuna, akan ada itulahu pada Allah subhanahu sarikun, apa partner, apa teman, fil uluhiyati, di dalam sifat ketuhanan. Seandainya memungkinkan, Allah itu punya partner, punya kawan di dalam sifat ketuhanan. Maksudnya ada dua Tuhan nih. Ada Tuhan, dua Tuhannya. Allah sama siapa? Karena Allah kerjasama nih berdua. Seperti yang ada. Oh, di langit ada dewa ini, di bumi ada dewa ini, di sini ada dewa ini. Seandainya Allah itu punya peran, punya partner di dalam sifat ketuhanan, la wajaba, niscaya wajib, ayatasyifa, untuk menyipati zalikas sariku, apa partner tersebut, zalikas sariku, apa partner tersebut, bisifatil uluhiyati, dengan sifat ketuhanan. Kalau Allah Tuhan ini, Allah Tuhan itu ada dua, Allah ini ada dua, punya partner, berarti yang punya sifat uluhiyah bukan cuma Allah aja, tapi partnernya juga punya sifat uluhiyah. Berupa apa sifat uluhiyahnya ini? Min nafazil kudrati, dari berlakunya kekuasaan, kemampuan. Min nafazil kudrati, dari berlakunya kemampuan. Wasumulil ilmi, dan meliputinya ilmu. Wal iradati, dan kehendak. Artinya partnernya Allah ini juga punya kemampuan, kekuasaan, punya ilmu yang meliputi segala macam, dan juga punya kehendak. Allah dan partnernya masing-masing punya kehendak. Wala ada, dan niscaya mendatangkan, zalika, apa demikian itu berlakunya kemampuan, meliputinya ilmu dan iradah, ilah tilafil irodati, pada berbeda-bedanya kemauan. Ilah tilafil irodati, pada berbeda-bedanya kemauan. Kan Allah punya kemauan, partnernya punya kemauan, berarti kan ikhtilaf itu, ikhtilaful irodah. Dan ini akan mendatangkan ikhtilaful irodah. Fayuridu, maka menghendaki, ahadul ilahaini, siapa salah satu dari dua Tuhan. Masalan, umpamanya, kan ada dua Tuhan nih, partneran dua Tuhan. Wujuda sayin, yang satu ini wujuda sayin, mewujudkan sesuatu. Wa yuridu, dan menghendaki, al-akharu, Tuhan yang lain, ada mahu, tidak adanya sesuatu.
Dua Tuhan, yang satu pengen ciptain itu, tapi partnernya jangan ciptain seperti itu. Kata Tuhan yang satu, turunin hujan. Kata yang satu, jangan, kasihan itu ada orang kondangan di situ. Terus yang satu pengennya Anies, yang satu pengennya Ahok, misalnya gitu. Kan ribut kan. Ribut jadinya. Kazalika seperti itu juga lah. Wa muhalun dan muhal, mustahil. Ayyahsula akan berhasil al-muradani apa dua kehendak ma'an bersama. Sama Tuhan yang satu pengen hujan, yang satu kagak pengen hujan. Kan mustahil. Dua-duanya tercipta, kan nggak mustahil. Mana-mana bisa hujan sekaligus juga tidak hujan. Ada sekaligus tidak ada. Kan mustahil. Dua hal ini terjadi bersama-sama, gitu ya. Listihal ijtima'id diddaini. Karena mustahil kumpulnya dua hal yang berbeda. Listihalati ijtima'id diddaini, karena mustahilnya kumpulnya dua hal yang berbeda. Hitam sama putih, yang satu pengen hitam, yang satu pengen putih. Nggak mungkin hitam sama putih itu kumpul jadi satu. Nggak mungkin di tempat yang sama. Yang satu pengen hujan, satu nggak pengen hujan. Nggak mungkin. Kecuali tempat yang beda. Oke, hujan di sebelah sini ya, tapi geseran dikit nggak hujan nih. Itu kan tempatnya beda, gitu ya. Tapi nggak mungkin. Nah, ini penjelasan bahwa nggak mungkin ada dua Tuhan itu. Karena kalau ada dua Tuhan itu, masing-masing punya irodah. Kalau masing-masing punya irodah, bagaimana menyatukan irodahnya? Untuk hal yang sepele aja susah, gitu kan? Orang yang kecil-kecil susah, apalagi untuk urusan yang besar. Nggak mungkin, akal nggak bakalan bisa menerima itu, gitu. Kazalika seperti itu juga lah. Allah yasula, bahwa tidak akan berhasil sayun apa sesuatu minhuma dari keduanya diddaini. Ya jadi nggak tercipta, putih enggak, hitam juga tidak, hujan enggak, tidak hujan juga. Artinya tidak mungkin itu bisa berhasil dua hal yang berbeda-beda itu. Karena yu'di mendatangkan zalika apa demikian itu, mendatangkan demikian itu apa? Ya tadi itu diddaini, tadi itu dua hal yang berbeda itu, ila fasadil alami, pada rusaknya alam. Jadi kalau Anda sering nonton film-film Cina itu kan, ada dewa ini ribut sama dewa ini, Sung Gokong, ngacak-ngacak kerajaan langit misalnya gitu. Karena dewa ini pengennya ini, dewa ini pengennya ini gitu. Wa adami wujudi say'in, dan tidak adanya sesuatu fihi di dalamnya alam. Wa huwa, dan adapun zalika demikian tadi itu batilun batil. Walam yabqa, dan tidak tersisa illa kecuali ayyahsula akan berhasil muradu ahadihima, kehendak salah satu dari keduanya, ilahaini. Jadi nggak mungkin hanya ada satu kehendak yang tercapai. Nggak mungkin dua-duanya. Mau Ahok apa mau Anies, kan nggak mungkin dua-duanya. Harus ada salah satunya. Fakot saja. Wazalika, dan demikian itu dalilun, menjadi dalil ala nafazi kudratihi, atas berlakunya kemampuannya si ilah Tuhan, wastihqaqihi, dan kelayakannya si ilah Tuhan, al-uluhiyati, pada sifat ketuhanan. Jadi nggak mungkin sudah. Fadalla, maka menunjukkan zalika apa demikian tadi, keterangan tadi, bitorikil akli, dengan jalur akal. Alam tinani syarik, atas tercegahnya partner fil uluhiyati, pada sifat ketuhanan. Akal nggak bisa menerima itu, nggak bisa. Itu udah berlawanan dengan logika. Padahal agama itu nggak berlawanan dengan logika, gitu ya. Kalau kemudian sekarang belum bisa dipahamin terhadap banyak hal, ya karena memang belum sampai. Tapi pada masanya pasti akan sampai. Kan banyak hal yang dulu nggak dipahamin. Apa maksudnya ini? Kok Quran begini sih? Nggak masuk akal nih. Tapi sekarang banyak yang menjadi masuk akal karena kemampuan teknologi dan sebagainya. Tapi kalau akal sudah mencegah, mana bisa ada dua Tuhan? Mana bisa Tuhan itu punya syarik? Mana bisa Tuhan itu punya partner? Pasti berlawanan itu sama akal. Nah, itu sudah tertolak. Maka sifat wajibnya
bahwa Allah itu esa. Itulah maknanya kalimat la ilaha illallah. Walihaza, dan karena inilah imtina usyarik fil uluhiyah. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau kana, niscaya ada, fihi ma, pada keduanya, kedua langit dan bumi, alihatun Tuhan illallahu, kecuali Allah, selain Allah, la fasadata, niscaya rusaklah apa? Langit dan bumi. Kalau ada Tuhan di langit dan bumi selain Allah, rusak itu bumi itu. Rusak itu langit. Kenapa? Karena yang satu pengennya ini, yang satu pengennya itu, gitu loh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, hanya ketua FKMA aja kalau dua kagak rusak. Nggak rusak. Ya. Mattakhoza, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, mattakhoza, tidaklah mengangkat Allah, siapa Allah, min waladin, dari anak. Allah nggak mengangkat anak, Allah nggak punya anak. Wama, dan tidaklah kana ada, ma'ahu, besertanya Allah, min ilahin, dari Tuhan. Allah nggak ngangkat anak, Allah juga nggak ada Tuhan yang lainnya. Izan, jadi, la zahaba, niscaya membawa, kullu ilahin, tiap-tiap Tuhan, kullu ilahin, tiap-tiap Tuhan, bima, dengan sesuatu, khalaqa, yang menciptakan siapa ilah. Jadi izan, jadi, atau bisa jadi, la zahaba, niscaya membawa, kullu ilahin, apa tiap-tiap Tuhan, bima, dengan sesuatu, khalaqa, yang menciptakan siapa ilah. Wala Allah, dan mengalahkan, wala Allah, dan mengalahkan, ba'duhum, siapa sebagian ilah, sebagian Tuhan, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Ini Quran ini. Kalau nanti ada dua Tuhan, nanti ada salah satu Tuhan yang dikalahin gitu. Nah, masa Tuhan kalah? Kan nggak mungkin Tuhan kalah. Ini kalau ada dua Tuhan, berarti kan kalau hujan apa enggak? Hujan. Berarti kan Tuhan yang pengen nggak hujan kalah. Masa Tuhan kalah? Ini memakai dalil naklinya, pakai dalil Qur'annya. Wa makna Muhammadur Rasulullah. Dan adapun maknanya Muhammad Rasulullah. Kalau tadi kan makna la ilaha illallah dari syahadat. Sekarang maknanya Muhammadur Rasulullah. Anta takidah, hendaknya yakin siapa kamu. Annallaha, bahwasanya Allah itu arsala, mengutus siapa Allah. An-nabiyya, pada nabi, al-ummiyya, yang ummi, al-arabiyya, yang orang Arab, al-qurasyiyya, yang Quraisy, al-hashimiyya, yang Hashim, Bani Hashim, yaitu Muhammad, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwa Allah mengutus nabi ini ila kafatil jinni, pada semua jin, wal insi, dan manusia. Jadi semua jin dan manusia. Muhammad bukan cuma nabinya manusia, tapi Muhammad itu juga nabinya para jin. Jin pada ngaji juga pada Muhammad. Maka ada surah Al-Jin. Bahkan di fikih, kalau kemudian ada orang Jumatan, lalu kemudian kurang dari 40 orang Jumatannya, lalu kemudian diisi 5 orang dari kalangan jin, jadi 35 orang nih, kan kurang 5. 5 orangnya bukan orang jin, sah itu Jumatannya. Sah itu. Jadi 34, kan kalau Syafi'i itu kan 40 orang yang mustautin. 35 kurang 5. Terus ada yang meyakini ada 5 jinnya di situ, genepin, sah Jumatannya. Jadi bukan cuma orang jin, juga dihitung. Jin juga itu. Asalkan yakin bahwa dia benar kan, iya tuh ada sampai ente tuh jin tuh orangnya begini-begini. Nggak kira-kira doang gitu. Kurang dari 40 orang ini, tenang aja, jin juga pada sholat di sini gitu. Kata siapa? Ya pokoknya ada dah gitu. Nggak, kalau dia tahu yakin ada jin pada di situ ikut sholat, ya sudah, berarti ke bawah itu. Bahkan dalam fikih dihitung itu jin itu. Wa ayyada, dan menguatkan siapa Allahu pada Muhammad bil wahyi, dengan wahyu. Wa alzama, dan mewajibkan siapa Allah. Wa alzama, dan mewajibkan siapa Allah.
Wa ayyada dan menguatkan siapa Allahu pada Muhammad bil wahyi dengan wahyu. Wa alzama dan mewajibkan siapa Allah al khalqa pada makhluk ta'atahu taat kepada Allah. Taat kepada Muhammad. Ta'atahu taat kepada Muhammad. Ta'atahu taat kepada Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad itu fima pada sesuatu amara yang memerintahkan siapa Muhammad bihi dengan ma. Wanaha dan mencegah siapa Muhammad anhu dari ma. Semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW Muhammad itu wajib ditaatin. Watasdiqahu dan membenarkan Muhammad fima pada sesuatu akhbaro yang mengabarkan siapa Muhammad bihi dengan ma. Apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad harus dibenarkan. Wa mana ada mencegah siapa Allah kamala sahadati tauhidi. Nih, sempurna sahadatnya tauhid bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sahadatnya cuma asyhadu alla ilaha illallah belum bisa dia, belum sahadat dia. Kalau cuma sahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Malam taktarin selama belum mengiringi. Malam taktarin selama belum mengiringi biha dengan sahadatit tauhid, sahadatur risalah. Apa? Sahadat kerasulan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد من عين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاغا وهن آمن لا يبصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد من عين قاف لا يصدعوننا ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا وهن آمن لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد من عين قاف لا يصدعوننا ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم